Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Ayu Tia Mayangsari SPD MSN, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Ashraf Heran. Dan ini anggota saya. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas musik dan alat musik tradisional yang ada di beberapa provinsi di Indonesia. Nah guys, materi pertama akan disampaikan oleh Nada Zarani, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Nah, penasaran nggak? Check it out. Halo semua, kali ini saya akan menjelaskan salah satu musik tradisional yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu dan juga beberapa musik tradisional khas Betawi lainnya. Gambang Kromong. Gambang Kromong adalah musik tradisional khas Betawi yang sangat unik teman-teman. Nah, nama Gambang Kromong ini diambil dari dua alat musik utamanya, yaitu gambang yang artinya alat musik bilah kayu yang dipukul, dan kromong yang artinya sekumpulan gong kecil yang berasal dari perpaduan logam dan perunggu. Oh iya, selain dua alat musik utama itu ada juga loh alat musik lainnya seperti suling, tehian, kongahian, kendang, gong, dan kecek. Musik gambang kromong mulai berkembang sejak abad ke-18 dari komunitas Cina Benteng yang tinggal di sekitar Batavia atau Jakarta sekarang. Nah, gambang kromong bukan cuma musik hiburan loh teman-teman, tetapi juga sebagai simbol akulturasi budaya antara Betawi dan Tionghoa. Nah, selanjutnya teman-teman, ada beberapa alat musik tradisional khas Betawi. Yang pertama, gambus. Gambus adalah alat musik petik yang biasanya digunakan untuk mengiringi lagu-lagu religi dan Melayu. Yang kedua, rebana Betawi. Rebana Betawi adalah alat musik pukul berbentuk bulat dan biasanya digunakan untuk acara pengajian dan upacara adat. Yang ketiga adalah kecrek. Logam kecil yang menghasilkan bunyi crek-crek dan berfungsi sebagai pengatur ritme dalam musik. Nah, dari pembahasan teman kita tadi, Nada Zahani dapat ditarik kesimpulan atau pembahasannya teman-teman, bahwa gambang kromong itu adalah warisan yang wajib banget kita lestarikan atau kita jaga teman-teman. Nah, keren kan budaya kita? Jadi tidak kalah menarik lagi teman-teman, provinsi yang kedua itu ada Jawa Barat yang akan dipaparkan oleh Salwa Adelia. Halo teman-teman semua, di sini aku bakal ngejelasin mengenai musik tradisi yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, yaitu ya, betul, Mamau Cianjuran, beserta alat musik tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat juga. Let's go! Oke, teman-teman, pasti di sini pada penasaran kan? Apa sih Mamau Cianjuran itu? Ya baiklah, aku bakal ngejelasin ya ke teman-teman semua. Kalau Mamau Cianjuran adalah seni vokal Sunda yang menggabungkan unsur puisi, musik, vokal yang biasanya diiringi oleh kecapi, seruling sebagai pengiring utamanya. Kemudian, liriknya tuh biasanya berasal dari suara-suara Sunda berupa puisi, dengung, dan pukul. Dan asal teman tahu ya, bahwasanya dulunya tuh musik ini hanya dimainkan oleh para pria aja loh teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, masuk ke abad 20-an, para wanita pun sudah mulai memainkan musik tradisional ini. Terus, teman-teman penasaran ya, apa sih fungsi musik ini?
seru juga kan. Kak, apa fungsi tadi kak? Oh iya, jadi fungsi musik tradisional yaitu Mamau Cianjuran pada dahulunya yaitu sebagai sarana hiburan pastinya dan juga sarana silaturahmi pada kaum menak atau kaum bangsawan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia juga masih menjadi sarana hiburan sih, tetapi seperti pada acara-acara pernikahan maupun hitanan gitu. Kak, ngebut banget, berhenti dulu kak. Ada apa ya? Mau nanya kak, alat-alat yang ada di Jawa Barat tuh apa aja sih kak? Alat musik tradisionalnya? Oke, bakal aku jelasin ya teman-teman. Kalau di Jawa Barat itu ada alat musik tradisional. Yang pertama ada angklung. Nah, angklung ini terbuat dari bambu dan cara dimainkannya itu digoyangkan. Nah, dalam satu angklung itu terdapat satu nada, sehingga nanti tuh angklung itu dimainkannya secara bersamaan, sehingga kayak membuat seperti melodi yang harmonis gitu. Nah, yang kedua itu ada calung. Calung Selamat Kargo. Itu sama juga sih seperti angklung, yaitu terbuat dari bambu, tapi dimainkannya itu dengan cara ditukuk. Nah, calung ini menghasilkan nada dari tabung bambu itu yang membentuk sebuah tangga nada diatonik dan pentatonik. Kemudian yang ketiga itu ada kecapi. Yaitu kayak berbentuk petak dan terdapat senar di atasnya. Kecapi ini dimainkan dengan cara ada yang lembut sih. Biasanya menjadi pengiring utama dalam sebuah musik-musik yang ada di Jawa Barat. Oke guys, selanjutnya ada seling Sunda. Yaitu terbuat dari bambu dengan 6 lubang nada. Cara memainkannya itu ditiup, kemudian menghasilkan suara yang lembut. Dan selanjutnya itu ada karinding. Terbuat dari bambu tipis juga atau dari pelepah aren. Nah, karinding ini cara memainkannya ditempelkan di bibir lalu diketuk hingga menghasilkan getaran suara. Dan yang terakhir ada rebab. Yaitu alat musik gesek berdawai 2 atau 3. Nah, rebab ini berbentuk bulat gitu teman-teman, dan biasanya digunakan untuk pengiring-pengiring gamelan Sunda gitu teman-teman, dan menghasilkan suara yang lembut dan ekspresif. Nah, keren kali kan pembahasan dari teman kita yaitu Salwa Adelia tadi. Semoga dapat kita ambil pelajaran dan memahami nih musik dan alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Dan selanjutnya Provinsi Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Muhammad Aditya Saputra. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu musik tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan beberapa alat musik yang berasal dari Provinsi Jawa Timur juga. Angklung Caruk merupakan kesenian yang berasal dari Banyuwangi dan merupakan salah satu tradisi dari masyarakat suku Osing. Angklung Caruk ini dimainkan dengan alat musik bambu yang bernama angklung. Nah, yang bikin unik teman-teman semuanya, musik angklung Caruk ini dimainkan oleh 2 kelompok pemain yang saling berhadap-hadapan. Nah, mereka ini saling beradu kemampuan gitu teman-teman semuanya, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi sportivitas, kekompakan, dan kreativitas. Selain pemain musik, ada juga penari laki-laki yang disebut dengan badut. Nah, tugas badut ini adalah menghibur penonton dengan gerakan lucu dan olok-olokan ringan supaya suasana semakin meriah. Angklung Caruk ini biasanya tampil di acara adat, festival budaya, dan lomba antar kelompok. Bagi masyarakat Osing, keseni ini bukan cuma hiburan, tetapi mereka menjadikan ini adalah sumber kreativitas, kekompakan, kejujuran, dan kebanggaan budaya. Bang. Oh iya?
Alat musik yang ada di Jawa Timur apa aja sih Bang? Oh, alat musik yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Ada beberapa sih, sini saya jelaskan. Yang pertama ada kluncing. Kluncing ini adalah alat musik berasal dari logam yang berbentuk segitiga terbuka. Yang dimainkan dengan cara dipukul, suaranya nyaring dan khas, dan sering banget digunakan dalam musik tradisional maupun kontemporer. Alat musik yang kedua adalah trompet reog yang berasal dari Ponorogo. Alat musik ini sangat penting banget dalam pertunjukan reog Ponorogo. Karena suaranya yang keras dan bergetar menjadi simbol kekuatan dan semangat spiritual dalam setiap tarian reog. Berikut yang ketiga ada alat musik tongtong atau yang dikenal juga dengan kentongan berasal dari Madura. Awalnya alat musik ini digunakan di karapan sapi, tetapi sekarang sering juga dijadikan sebagai alat komunikasi tradisional. Misalnya buat membangunkan sahur, mengumpulkan warga, atau memberi tanda darurat, suara kayunya yang khas bikin alat ini tetap dipakai sampai sekarang. Lalu yang keempat ada alat musik kempul yang terbuat dari kuningan dan biasanya ya alat ini digunakan dalam kesenian jaranan sentereo. Cara mainnya dengan memukul bagian tengahnya dipakai stik kayu, suaranya bikin pertunjukan jadi hidup dan penuh irama. Oke teman-teman semua, yang kelima atau yang terakhir adalah kenong telo. Kenong telo ini adalah alat musik gong kecil yang disusun di atas kayu. Nah teman-teman, betapa kaya dan beragamnya budaya yang ada di Jawa Timur. Yuk kita banggakan dan kita lestarikan budaya kesenian yang ada di daerah tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Renadi Lugis. Check it out. Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang musik tradisional daerah Jawa Tengah dan alat musik yang ada di daerah tersebut. Tembang Jawa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tembang Macepat, berfungsi sebagai nasihat teman-teman. Ada di dalamnya itu ada Sinom, Inanti, Dandang Gula, Asmaranda, Mas Kumambang, dan Dharma. Berikutnya itu teman-teman ada tembang dolanan yang biasanya diperuntukkan untuk anak-anak dengan menggunakan musik ceria. Contohnya itu ada Cublak-Cublak Suong dan Ilir-Ilir. Berikutnya itu teman-teman ada tembang Langgam Jawa. Tembang Langgam Jawa ini memadukan antara modern dan tradisional teman-teman. Yang contohnya itu ada Yen Eng Tawang Ono Lintang. Di Jawa Tengah itu teman-teman terbagi menjadi 3 alat musik. Ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama itu ada gambang. Gambang itu alat musik dari bilah kayu atau bambu menggunakan 2 alat pukul ya teman-teman. Tapi alat pukulnya sama-sama berlapis karet bagian luarnya, dan alat musik ini menghasilkan bunyi yang lembut dan mengalir. Berikutnya teman-teman ada alat musik sliter namanya. Alat musik menggunakan bahan kayu dan senar, dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari atau pick, mirip dengan kecapi. And next, yang ketiga itu teman-teman ada alat musik namanya itu slenter. Alat musik ini menggunakan atau berbahan logam di atas resonator, yaitu menghasilkan bunyi itu teman-teman, bunyi yang lembut dan bergema panjang. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu musik tradisional yang ada di Provinsi Yogyakarta, yaitu gamelan Jawa. Dan saya juga akan menjelaskan beberapa alat musik yang ada di Yogyakarta. Sejarahnya sudah ada sejak masa kerajaan Jawa,
kuno dan berkembang pesat pada masa Keraton Yogyakarta 1755. Budaya dan spiritual tinggi melestarikan tradisi, mempererat kebersamaan, menumbuhkan harmoni dan menjadi identitas budaya Yogyakarta. Cara memainkannya memukul belah logam, bumbu dengan pemukul, memukul kendang dengan tangan, menggesek rabak dan meniup suling bambu. Alat musik tradisional Yogyakarta yaitu salah satunya pekeng. Alat pukul dalam gamelan dengan nada tinggi terdiri dari belah-belah logam kecil dalam bingkai kayu. Yang kedua, gendang atau kendang. Alat musik pukul pengatur ritme dalam gamelan terbuat dari kayu dan kulit. Yang ketiga, ujung lesung. Alat musik sederhana dari perdesaan berupa lesung dan kayu yang ditufel ritme. Nah, materi selanjutnya yaitu Provinsi Banten yang akan dipaparkan oleh Dwi Novindra Tifasya. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang musik tradisional dari Provinsi Banten yang berjudul Rampak Beduk dan beserta beberapa alat musik tradisional dari Provinsi Banten. Rampak beduk itu apa sih, Kak? Nah, beduk adalah kesenian yang memadukan antara tabuhan beduk, tarian, dan vokal selawatan. Pada masyarakat Banten sendiri, rampak beduk sangat populer karena penampilannya yang atraktif dan penuh semangat. Pada tahun 1950-an, di Pandeglang, Banten, rampak beduk berawal dari sekelompok pemuda masjid yang menabuh beduk secara bersamaan. Nah, hal itu disebut adu beduk. Nah, lama-kelamaan, hal tersebut menjadi sebuah tradisi di masyarakat Banten untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Pada tahun 1960-1970-an, beberapa tokoh kesenian setempat itu menambahkan unsur kesenian lain pada kesenian adu beduk, yaitu kesenian pencaksilat dan kesenian tarian. Nah, yang dimana kesenian pencaksilat itu dilakukan oleh laki-laki dan kesenian tarian itu dilakukan oleh perempuan. Nah, pada saat itu juga adu beduk itu berubah nama menjadi rampak beduk, yang artinya rampak adalah serempak dan beduk adalah alat musik yang dimainkan pada saat rampak beduk, yang bisa disebut juga memainkan beduk secara serempak. Di Banten emang ada alat musik jenis apa aja sih, Kak? Nah, ada beberapa alat musik tradisional di Banten, yaitu pertama ada rampak beduk yang udah aku jelaskan tadi. Nah, yang kedua itu ada dok-dok lojor. Dok-dok lojor itu adalah alat musik berbentuk silinder panjang yang ketika kita pukul itu mengeluarkan bunyi dok-dok. Nah, yang ketiga itu angklung buhun. Angklung buhun itu sama seperti angklung pada umumnya, tetapi dia lebih sakral bagi masyarakat tertentu. Kemudian benrong lesung. Nah, benrong lesung itu alat musik dari lesung padi dan itu dipakai ketika hari panen raya. Terakhir itu ada calong renteng. Calong renteng merupakan alat musik tradisional dari bambu yang disusun berderet dan membentuk sebuah tangga nada. Hai, aku Sophia Anastasia. So, akan menjelaskan tentang musik tradisional dan alat musik tradisional di Provinsi Bali. Nah, di Provinsi Bali itu salah satu musik tradisionalnya dinamakan gamelan gong gede. Apa itu gong gede? So, gong gede itu adalah salah satu jenis gamelan Bali yang disebut
gong gede karena menggunakan instrumen yang berukuran besar. Itu menggunakan sekitar 30 jenis instrumen dan dimainkan oleh 40 sampai 50 orang penabuh. Jadi siapa sih yang memainkan gamelan gong gede ini? Nah, para penabuh ini disebut dengan juru gamel atau jero gamel. Mereka biasanya menggunakan busana adat seperti udeng hitam atau baju putih dengan safari hitam juga sabut oranye. Nah, mereka juga biasanya memakai keris sebagai simbol budaya. Nah, biasanya gamelan gong gede ini dimainkan di pura-pura besar seperti Pura Ulun dan Batur saat kegiatan keagamaan atau pada upacara adat penting. Gamelan gong gede ini termasuk kepada seni karawitan. Nah, mengapa gamelan gong gede ini bisa termasuk kepada seni karawitan? Karena gong gede ini merupakan hasil perpaduan dari unsur budaya lokal yang berkembang dari masa ke masa, yang mencerminkan harmoni antara musik, tradisi, dan spiritual. Nah, bagaimana sih bentuk dan jenis instrumennya? So, gamelan gong Bali ini jenis instrumennya ada dua. Pertama berbentuk bilah, yang kedua berbentuk moncol atau pencol. Nah, untuk jenis instrumen bilah itu contohnya seperti gangsa, pengacah, jublak, dan jagogan. Sedangkan untuk instrumen moncol itu ada seperti rion, trompong, kempli, bende, dan juga gong. Bagaimana bentuk gending atau lagunya? Jadi, gending gong gede ini berbentuk lelambatan klasik yang terdiri dari beberapa bagian seperti karawitan, pengawak, pengisap, dan pengecat. Misalnya, tabuh pat punya 4 pukulan kempul dalam satu gongan. Sedangkan tabuh pisan, telu, 6, dan putus memiliki jumlah pukulan yang berbeda. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah gamelan gong gede ini bukan hanya merupakan alat musik atau musik tradisional dari Bali, tapi itu juga merupakan identitas budaya yang menggambarkan keindahan, kebersamaan, dan juga spiritualitas. Next, kita beralih ke alat musik Provinsi Bali. Nah, sebenarnya alat musik Provinsi Bali ini sangat banyak, tapi aku akan mengambil 5 contoh untuk aku jelaskan. Nah, yang pertama itu adalah gamelan Bali. Gamelan ini adalah ansambel alat musik tradisional yang terdiri dari alat musik tradisional seperti gong, gambang, gendang, kempul, dan juga bonang. Gamelan ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Jawa, Madura, Nusa Tenggara, dan Bali, tapi mereka memiliki ciri khas dan gaya yang berbeda di setiap daerahnya. Yang kedua ada rindik. Rindik ini adalah alat musik tradisional Bali yang dipukul dan terbuat dari bambu. Rindik ini memiliki 5 nada dasar di bilah bambunya dan dipukul dengan palu khusus. Rindik ini sering digunakan di joget pumbung, yaitu salah satu seni tradisi Provinsi Bali, di mana dalam kesenian tersebut seorang penari wanita akan mengajak salah satu penonton pria untuk berjoget bersama. Yang ketiga ada gerantang. Nah, gerantang ini adalah salah satu alat musik tradisional Bali yang terdiri dari rangkaian bilah bambu. Dalam tradisi Bali, biasanya instrumen gerantang ini digunakan di kesenian gamelan Bali dan juga angklung Bali. Yang keempat ada gangsa. Gangsa ini adalah salah satu alat musik yang tergabung dalam ensembel barung yang bilahnya terbuat dari perunggu. Setiap alat musik gangsa ini memiliki bentuk daun. Bentuk daun alat musik gangsa ini pada setiap gamelan balungan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan yang kelima ada gendar. Alat musik gendar ini merupakan variasi dari gangsa jika dilihat dari segi bentuk dan juga perkusinya. Bentuknya juga seperti gangsa yang terdiri dari susunan bilah-bilah menurut treble dan bass juga sesuai dengan jumlah suara. Levelnya juga berbeda, seperti pangkul untuk memukulnya. Gangsa hanya dipukul dengan satu pangkul. Sekian materi dari musik tradisional dan alat musik tradisional dari Bali. Terima kasih. Nah, teman-teman, demikianlah video singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami hanyalah manusia biasa. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Anak nelayan memancing ikan, dapatlah seekor ikan tenggiri. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan. Mohon izin pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.